persoalan HAM ini kan sebenarnya jangan kita lihat juga dari kasus ini. Sementara kan HAM pada masa lalu juga masih banyak yang belum selesai ya. Betul. Harusnya itu dulu diselesaikan ya. Betul, karena itu karena kalau pelanggaran HAM yang terjadi pada masa Orde Baru tidak dibongkar, struktur pelakunya kan tetap ada di sana ya. Iya. Dan pola-pola seperti itu tetap akan bisa digunakan. Misalnya dengan menuduh orang mahasiswa melakukan kerusuhan. Itu kan terjadi ya. Menuduh aksi massa disusupi. Saya punya itu koran tahun 80-an. Persis seperti ucapan para pejabat di tahun 2019 ketika ada aksi besar. Aksi mahasiswa hati-hati disusupi. Aksi mahasiswa ada yang disusupi. Itu narasi yang sama dengan masa Orde Baru gitu. Jadi selama pelanggaran HAM-nya tidak dibongkar, struktur pelakunya tetap akan ada di sana dan bisa diulangi lagi. Atau sebenarnya awas kamu saya susupi gitu ya. Ya. Jadi bagaimana dengan janji Pak Jokowi itu? Di janji yang mana, Nawacita? Bukan, janji yang untuk masalah menuntaskan kasus pelanggar HAM berat di yang Indonesia. Salah satunya kan di Nawacita itu kan. Ya. Ya tidak terjadi, itu kan banyak sekali. Jadi begini, ketika periode pertama kalau kita angkat tentang Nawacita itu yang isinya bagus banget itu, mereka akan bilang itu nanti periode selanjutnya orang-orang sekitarnya. Sekarang kita fokus pada ekonomi. Tapi pada periode kedua kok belum ada juga ini gitu ya. Nah, jadi pada akhirnya ya janji itu belum dilaksanakan. Ya itu menurut saya orang-orang yang mungkin mereka juga bukan orang yang dipercaya Pak Jokowi. Memposisikan diri seolah-olah dipercaya untuk menjelaskan itu kan salah sekali. Mana ada negara itu fokus ke satu aspek, kemudian nanti dulu menunda aspek yang lain. Kan nggak bisa, negara ini kan komprehensif. Secara total, ya kan, orang kan harus menyelesaikan semua. Kan menteri-menterinya terbagi-bagi bukan satu. Betul. Nah, gitu. Tim-tim sebegitu banyak, badan-badan yang dibentuk itu juga begitu banyak. Jadi jawaban seperti itu menurut saya ya agak keterlaluan ya. Gimana menurutmu? Ya setuju ya, karena maksudnya kalau memang dia tidak mau laksanakan di periode pertama, kenapa ditulis di janji yang disetor ke KPU? Itu kan janji itu Nawacita kan disetor ke KPU. Oh ya. Jadi itu resmi kan. Ya. Dan dalam negara demokrasi yang modern, kita kan memilih orang dari program harusnya. Bukan dari siapa bapak ibunya, siapa apa agamanya, berapa hartanya, apa warna autobiografi ya. Betul, betul. Atau apakah dia kakek yang baik kepada cucunya? Kalau kita mau pilih mertua, itu mungkin penting ya, karena kita akan punya anak, nanti dia baik gak nih sama anak kita? Itu penting, kakek baik kepada cucunya. Tapi kalau menjadi presiden kan gak penting, gitu. Karena dia gak ngurusin cucu. Ngurusin warga negara, rakyat. Betul, betul. Nah jadi sebetulnya kalau ada presiden janji kampanye itu tidak dilaksanakan, dan orang-orang timnya juga gak merasa itu bermasalah, itu hal yang sangat bermasalah untuk demokrasi ya. Karena nanti pada akhirnya orang akan berpikir, oh ternyata janji itu nggak penting kok. Ya udah kita kembali lagi aja ke primordialisme ketika milih orang, itu sangat berbahaya ya.